Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak terukur. Karena nikmatnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Selawat berantaikan salam kita curahkan kepada sosok reformasi yang tak pernah pakai dasi, sosok proklamator yang tak pernah koruptor. Siapa dia? Dialah putra padang pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah. Dialah Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul bijaklah dalam memilih pasangan hidup. Dalam memilih pasangan hidup ada 4 hal yang harus kita ketahui. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, tungkahul mar'atu li arba'in. Al-awwalu limaliha. Yang pertama karena hartanya. Wasani, dan yang kedua walihasibiha, dan karena nasabnya atau keturunannya. Wasalis, dan yang ketiga wajamaliha, dan karena kecantikannya. Dan yang warabi, dan yang keempat yaitu li walidiniha, dan karena agamanya. Berbicara tentang kecantikan, kecantikan itu ada 2 macam. Yang pertama, kecantikan secara jasmani, dan yang kedua, kecantikan secara rohani. Mengapa kecantikan merupakan suatu hal yang harus kita nilai dalam memilih pasangan hidup? Karena dialah yang akan mendampingi kita selama 24 jam. Ketika kita baru bangun, yang pertama yang kita lihat adalah istri kita. Ketika kita mau pergi berangkat kerja, istri lagi yang kita lihat. Begitupun pulang dari kerja, istri lagi yang kita lihat. Ketika kita makan, istri lagi yang kita lihat. Begitupun mau kita tidur, istri lagi yang kita lihat. Maka dari itu, pilihlah istri yang cantik. Karena kalau tidak cantik, kita otomatis kita akan merasa bosan. Kita akan tidak betah berada di rumah. Tapi ketahuilah bahwasanya kecantikan tidak boleh dijadikan patokan utama juga dalam memilih pasangan hidup. Karena yang namanya kecantikan itu ada batasnya. Coba melihat perempuan kalau umurnya 17 atau 18 pasti terlihat cantik, pasti masih terlihat cantik. Tapi coba dibalik, yang tadinya 17 atau 18 menjadi 71, apakah masih terlihat cantik? Pasti sudah tidak terlihat cantik lagi. Maka dari itu boleh menjadikan kecantikan itu menjadi penilaian, tapi tidak boleh dijadikan penilaian utama. Dan hal yang kedua yang harus kita nilai dalam memilih pasangan hidup, nasabnya atau keturunannya. Tapi keturunan juga tidak boleh dijadikan patokan utama juga dalam memilih pasangan hidup. Karena
ada sebuah keluarga, di mana keluarga itu bapaknya orang yang baik, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi anaknya itu orang yang membangkang, anaknya itu membangkang kepada bapaknya. Siapa dia? Dialah Nabi Nuh. Anaknya itu membangkang kepada bapaknya. Tapi ada juga seorang bapak, bapaknya itu seorang kafir, laknatullah. Tapi Masya Allah, anaknya seorang nabi. Siapa dia? Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada pula bapaknya seorang koruptor, tapi Masya Allah, anaknya seorang penghafal Al-Quran. Maka dari itu, keluarga, keturunan tidak boleh dijadikan patokan utama juga dalam memilih pasangan hidup. Yang ketiga yang harus kita nilai dalam memilih pasangan hidup ialah kekayaan. Tapi ingat, kekayaan tidak boleh dijadikan utama. Boleh menjadi alternatif, boleh menjadi pertimbangan, tapi tidak boleh dijadikan pertimbangan utama. Kenapa? Karena yang namanya kekayaan itu ada batasnya dan tidak bersifat kekal. Kalau memang orang kaya bapaknya, belum tentu bilang nakasi. Kita sebagai seorang lelaki harus menjunjung tinggi yang namanya sifat malu. Kita sebagai laki-laki yang baik, kita harus berdiri tegak di atas kaki kita sendiri dengan kepala tegak, karena kita tidak menggantungkan ekonomi kita sama mertua. Yang terakhir yang harus kita nilai dalam memilih pasangan hidup ialah agamanya. Nah, agamalah yang harus kita prioritaskan dalam memilih pasangan hidup. Karena dengan agamanya, semuanya yang tadi, kecantikan, keturunan, kekayaan, semuanya kita akan dapat. Maka dari itu kata Nabi, utamakanlah agamanya. Karena kalau tidak cantik mukanya, tapi bagus agamanya, tutur katanya lah yang baik sehingga ia terlihat cantik. Dan kalau dia miskin tapi bagus agamanya, akhlaknya lah yang mulia yang membuat ia terlihat kaya. Sebagai kesimpulan, bijaklah dalam memilih pasangan hidup. Karena yang namanya pasangan hidup itu, dia tidak hanya akan menemani kita dalam waktu yang singkat, tapi yang namanya pasangan hidup itu, dia akan menemani kita selamanya. Dia tidak hanya akan menemani kita 1 tahun, bahkan 2 tahun, tapi dia akan menemani kita selamanya. Sebagai kesimpulan, bijaklah dalam memilih pasangan hidup. Karena yang namanya pasangan hidup itu, dia tidak hanya akan menemani kita dalam waktu yang singkat, tapi dia akan menemani kita selamanya. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih pasangan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup ceramah saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan sepatah kata kepada teman-teman sekalian. Sejelek apapun kita, sebanyak apapun kekurangan kita, kita akan tetap berharga jika di mata orang yang tepat. Begitupun sebaliknya, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sebanyak apapun kelebihan-kelebihan kita, jika kita jatuh di tangan orang yang salah, maka semuanya itu tidak ada artinya. Maka dari itu, bijaklah dalam memilih pasangan hidup. Wa ma taufiquna illa billah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.